Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji syukur kepada Maha Besar Tuhan oleh karena kami boleh menyapa saudara-saudara kembali yang selalu setia menyaksikan tayangan ini dan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kami tetap mengingatkan kita untuk tetap bersemangat dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di rumah kita masing-masing. Dan pelajaran kita sekarang ini adalah triwulan yang ketiga dan pelajaran yang pertama. Masih bersama dengan saya Pendeta Edward Taliwongso dan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Widodo Purwanto dan juga Pendeta Felix Gosal. Sebelum kita akan memulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu menjadi bagian kami. Saat ini kembali lagi kami akan mempelajari dan mendiskusikan berbagai pandangan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya kuasa Roh Suci-Mu menjadi bagian kami yang berdiskusi dan juga pemirsa yang menyaksikan dan belajar lewat tayangan ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudaraku, dan pelajaran kita adalah pelajaran yang pertama dengan judul Cawan Lebur Gembala. Dan mungkin ada waktu yang kita akan habiskan pada saat ini untuk memberikan informasi sehubungan dengan apa sebenarnya pokok maksud tema triwulan ketiga ini dengan teristimewa dengan tema Cawan Lebur. Apa yang dimaksud dan apa juga tujuan ini ditulis. Nah, dalam tema sepanjang 3 bulan ini, dalam Cawan Lebur bersama dengan Kristus, penulis Sekolah Sahabat kita adalah Pendeta Gavin Anthony. Beliau adalah ketua conference di Islandia. Nah, mungkin para pemirsa di rumah, sahabat-sahabat bertanya, apa itu cawan lebur? Dalam meleburkan logam, kita memerlukan suhu yang sangat tinggi. Dan untuk hal tersebut diperlukan sebuah wadah yang tahan terhadap suhu tinggi. Dan tempat yang cocok untuk meleburkan logam inilah yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan crucible, ya, atau tempat untuk meleburkan logam. Nah, jadi gambarannya adalah di dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari selama triwulan ini adalah kita akan mencoba menyoroti masalah penderitaan, rasa sakit, dan air mata. Kita akan melihat bahwa meskipun hal-hal ini adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari oleh karena kita hidup di dunia yang berdosa, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Bagaikan sebuah logam, kehidupan kita sementara dilebur dalam dapur api penderitaan untuk kemudian dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, pelajaran satu ini judulnya adalah Cawan Lebur Gembala. Dalam pelajaran ini Allah digambarkan sebagai gembala yang baik, dan gembala yang baik menuntun domba-dombanya di jalan yang benar. Namun perjalanan menuju jalan yang benar itu seringkali harus melewati lembah bayang-bayang maut. Mengapa? Sang gembala seringkali menuntun umatnya di jalan yang berliku dengan penderitaan. Mungkinkah ada hal yang baik dari pergumulan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita hadapi? Kalau kita melihat latar belakang penulis, yaitu Raja Daud. Raja Daud itu diperkirakan hidup sekitar tahun 1040 sampai tahun 970 sebelum Masehi. Dan dia adalah Raja Yehuda sekitar tahun 110 sampai 970. Jadi kemungkinan besar Mazmur 23 ini ditulis ketika dia menjadi raja. Jadi kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, bagaimana fungsi Mazmur 23 ini di dalam tradisi Yahudi dan juga di dalam tradisi kekristenan? Bagi orang Yahudi, Mazmur 23 ini sangat terkenal oleh karena Mazmur 23 dibacakan setiap Sabat sebelum mereka memakan makanan yang ketiga atau the third meal setiap hari Sabat. Mereka membacakan Mazmur 23 di dalam bahasa Ibrani. Dan bagi Kristen Ortodoks, mereka menggunakan Mazmur 23 sebagai bacaan dalam liturgi untuk persiapan sebelum masuk kepada Ekaristi. Sementara itu bagi gereja Protestan, gereja Reformasi ini juga sangat terkenal digunakan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan sebagai tanda bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Di dalam tradisi gereja Katolik, Mazmur ini digunakan sebagai respons di dalam misa untuk orang mati. Dan di dalam gereja Inggris, ya, Church of England, Book of Common Prayer,
Mazmur 23 adalah bacaan wajib yang harus dibaca pada malam hari setiap hari yang keempat dari bulan berjalan. Jadi memang begitu luar biasa Mazmur 23 ini di dalam tradisi Yahudi dan kekristenan, dan ini akan sangat menarik kita pelajari mengapa Mazmur ini penting dan mengapa Mazmur ini berisi begitu banyak pelajaran di dalam perjalanan hidup orang Kristen. Baik, terima kasih pendeta, dan pada pelajaran yang pertama ini penulis memilih ayat inti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita akan melihat sedikit lebih dalam pengertian dari ayat inti ini. Yang pertama kita akan melihat ekspresi atau pengertian dari menyegarkan. Apa yang dimaksudkan dengan menyegarkan dan dalam kondisi apa penyegaran ini diberikan. Baik, kata penyegaran atau menyegarkan ini dalam bahasa aslinya atau bahasa Hebrew diambil dari kata suf yang berarti repent atau bertobat, return atau kembali, restore atau restorasi, ya, revive, membangunkan. Nah, ada 3 kondisi di mana ekspresi ini dilakukan didapat dimengerti di dalam Mazmur pasal 23 ini. Yaitu yang pertama, pada konteks Mazmur 23 ini, domba ini dia disegarkan akibat peristiwa yang terjadi di ayat sebelumnya atau ayat 2, yaitu ketika dia dibaringkan di padang yang berumput hijau dan ketika dia dibimbing di air yang tenang. Artinya apa? Bahwa proses menyegarkan itu terjadi ketika dia merasakan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah secara literal kata suf ini dipakai juga dalam konteks pengembalaan, yaitu pada saat gembala yang hilang ini ditemukan, dia return, dia ditemukan dan dia kembali. Jadi kata menyegarkan ini memiliki hubungan yang erat juga dengan pertobatan. Dan yang ketiga, Raja Daud di sini sedang menyatakan juga ketika Tuhan menyegarkan jiwanya, memulihkan jiwanya, itu sementara melihat bagaimana kuasa pimpinan Tuhan yang telah mengampuni dia dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Di dalam ayat ini dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. Sebenarnya siapa Ia dan siapa jiwaku? Ada 2 interpretasi mengenai ekspresi ini. Yang pertama, beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa Mazmur ini adalah refleksi kehidupan Daud dengan Tuhan, di mana dia memakai bahasa figuratif. Allah disamakan dengan gembala dan dirinya disamakan dengan domba. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak juga yang percaya bahwa Mazmur 23 ini adalah gambaran hubungan Tuhan sang gembala dengan Israel sang domba. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses Tuhan menyegarkan dan apa hasil yang sudah disegarkan. Baik, kita akan melihat 2 hal. Yang pertama, jika kondisi disegarkan ini adalah akibat dari tindakan atau informasi yang kita lihat di ayat yang kedua, maka kita akan tiba pada kesimpulan awal, yaitu dia disegarkan dan hasil dari segarkan ini adalah kebutuhan jasmani dan emosinya itu dipenuhi oleh sang gembala. Di mana kita akan melihat fakta bahwa sebenarnya membaringkan domba itu bukanlah hal yang mudah. Ya, seorang sarjana Alkitab Philip Keller mengatakan bahwa ada 4 kondisi di mana domba itu sebenarnya tidak mudah untuk tidur. Yang pertama, domba itu adalah hewan yang pemalu dan penakut. Jadi sangat sulit untuk membuat dia merasa nyaman dan akhirnya dia bisa tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak akan berbaring jika ada gerakan di antara domba. Itu artinya kalau satu domba tidur, maka semuanya akan tidur. Mereka akan merasa nyaman. Kalau masih ada gesekan, domba ini tidak bisa tidur. Dan yang ketiga adalah jika ada gangguan seperti lalat ataupun parasit, mereka tidak akan bisa tidur. Dan yang keempat, kalau mereka merasa lapar, mereka tidak akan tidur. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika domba itu tidur, dibaringkan di padang yang berumput hijau, artinya semua kebutuhan ini telah dipenuhi oleh sang gembala. Ini jelas adalah hasil dari pemeliharaan Tuhan, hasil dari jiwa yang disegarkan. Ini adalah perasaan diberkati, rasa aman, damai dalam kehidupan. Dan yang kedua,
Jika kondisi ini adalah masalah rohani, masalah pertobatan, jelas hasil dari jiwa yang disegarkan adalah merasa syukur, merasa diampuni oleh Tuhan. Nah, kemudian kita datang kepada satu isu, bagaimana cara Tuhan menuntun, bagaimana cara gembala menuntun. Ada 4 macam cara gembala menuntun domba-domba pada masa itu. Yang pertama kita akan lihat pada masa Perjanjian Lama, jika cuaca itu baik dan jika situasi di sekitar dapat dilihat dengan jelas oleh pemandangan sang gembala, maka biasanya gembala akan menuntun dari belakang. Artinya domba-domba yang akan ada di depan, dia akan guide mereka untuk pergi ke tempat yang akan mereka tuju. Itu adalah cara yang pertama dia menuntun. Cara yang kedua adalah jika cuaca mulai memburuk, matahari mau terbenam, maka gembala akan masuk lebih dekat dengan mereka, yaitu berada di tengah-tengah mereka. Dan situasi ini dapat kita lihat di ayat yang keempat Mazmur pasal 23, yaitu ketika mereka berada di dalam lembah kekelaman, gembala ini berada di tengah-tengah mereka. Ada ekspresi engkau besertaku dan menghibur aku. Artinya dia ada di tengah-tengah mereka. Dan yang kemudian yang ketiga, di budaya Perjanjian Baru kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 4. Yesus katakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Jadi ini adalah yang ketiga, jadi dia di depan. Yang pertama gembala itu di belakang, yang kedua gembala itu di tengah bersama-sama dengan domba, yang ketiga gembala itu di depan. Dan yang keempat adalah dipeluk, ada di genggamannya ya. Kita bisa baca itu di dalam Yesaya pasal 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan ternak, kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bahasa Indonesia kita menerjemahkan anak-anak domba di pangkunya, tetapi bahasa Inggris mereka menerjemahkan ini dengan carries them close to his heart, artinya ada di dalam pelukannya. Jadi itulah ada 4 cara gembala menuntun para domba-dombanya. Lalu kemudian kita akan melihat mereka ini dituntun di jalan yang benar. Apa ini maksud dengan jalan yang benar? Baik, secara harafiah, jalan yang benar di sini adalah bagaimana tugas kepemimpinan gembala yang tahu memilih jalan yang benar sehingga kawanan domba ini terhindar dari kecelakaan ataupun serangan-serangan dari binatang buas. Nah, karena tentu ada jalan yang salah ya. Ada jalan yang kalau dilewati oleh kawanan domba ini akan berakibat fatal. Artinya di sini adalah gembala ini menuntun di jalan yang benar agar tiba di tempat tujuan mereka. Secara rohani, pengertian ini Daud sementara menyatakan bahwa Tuhan selain menuntun kehidupan jasmaninya, Tuhan juga menuntun kehidupan rohaninya, the path of righteousness. Ya. Dan berikutnya apa maksud dengan ekspresi oleh karena namanya? Ya, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini oleh karena namanya? Nah, kalau kita buka kitab Mazmur, kata yang sama ini juga muncul di dalam Mazmur pasal 106 ayat 7 sampai 8 ya. Di sana dikatakan, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaan. Jadi kalau kita lihat bahwa ada hubungan di sini dengan cerita Keluaran ya, cerita Keluaran. Jadi sarjana Alkitab juga percaya bahwa ini adalah titik klimaks dari Mazmur pasal 23 ayat 2 dan 3, yaitu hubungan yang kuat dengan peristiwa Keluaran. Nah, kalau kita baca peristiwa di Keluaran pasal 14 ayat 4, ya, di sana dikatakan, aku akan menjadikan dia, artinya Firaun, keras kepala, sehingga ia mengejar kamu. Tetapi aku akan menunjukkan kekuasaanku atas Raja Mesir dan tentaranya, dan mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Ya, kata-kata ini sementara menunjukkan Tuhan memperkenalkan namanya. Akulah Tuhan, I am Yahweh. Ya, I am Yahweh. Dan kata-kata ini selalu muncul dalam pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel.
pada saat mereka menerima hukum, pada saat pengembaraan mereka di padang pasir, kata-kata ini selalu keluar di sana, yaitu I am Yahweh. Apa artinya ini? Artinya di sini adalah Tuhan sedang berbicara tentang bimbingannya yang telah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dia yang sama yang telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Dalam kasus domba ini, gembala ini adalah gembala yang sama. Gembala yang sama yang telah menuntun mereka keluar dari kandang untuk pergi ke padang rumput. Dia adalah gembala yang sama juga akan menuntun mereka sampai di tujuan dan membawa mereka kembali ke kandang mereka. Baik, terima kasih Pendeta. Mazmur pasal 23 adalah Mazmur yang paling terkenal dan ini adalah bagian dari kitab Mazmur yang paling digemari oleh orang. Bahkan secara luas ini dikenal dengan The Shepherd Psalm. Dan para menyebut ini adalah inti dari kitab Mazmur. Bahkan Agustin sendiri menyebutkan bahwa Mazmur pasal 23 adalah Mazmur dari para martir. Nah, mari kita lihat apa makna filosofis dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23, khususnya ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Kata gembala sendiri, shepherd, dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kerja ra'ah, yang mana bisa memiliki dua pengertian. Yang pertama to shepherd atau menggembalakan, dan yang kedua to like, to delight in, atau to associate with as friend. Suka, senang, atau bergaul dengan akrab sebagai teman. Nah, dalam konteks Mazmur pasal 23, maka kita dapati bisa lebih diterjemahkan kepada my shepherd. Tetapi banyak juga teolog yang menerjemahkan itu my friend. Sehingga dengan demikian, gembala yang dimaksud di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama ini juga adalah sahabat yang akrab, teman yang dekat, yang mana akan membuat domba itu tidak akan kekurangan apapun kalau bersama-sama dengan teman yang juga adalah gembalanya. Itu adalah makna filosofi dari Mazmur pasal 23. Dan kalau melihat penulisnya adalah Daud, maka ini juga diangkat dari pengalaman pribadi Daud yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17 mengatakan ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini makna filosofis yang terkandung pada waktu Daud menuliskan Mazmur pasal yang ke-23. Nah, sekarang mari kita berpindah kepada makna teologisnya. Ketika Daud menyebutkan Tuhan sebagai gembala, maka pemazmur ini, Daud sendiri sedang mengekspresikan hubungan yang spesifik antara dia dengan Tuhan. Daud dalam perjalanan hidupnya adalah seorang yang lemah, tidak berdaya, dan hanya dia sadari bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Itu terjadi di dalam perjalanan hidupnya, bahkan sampai dia menjadi raja, dia jatuh, dan kemudian dia bangkit lagi. Sedangkan Allah memenuhi perannya sebagai gembala, yaitu menuntun, menyediakan kebutuhan, serta melindungi dalam segala keadaan yang dihadapi oleh Daud. Tuhan sebagai gembala adalah karena dialah yang sanggup menuntun, melindungi domba-dombanya. Nah, siapa domba-dombanya? Menurut Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-31, maka firman Tuhan mengatakan, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau begitu, domba-domba kawanan dari gembala itu adalah umat-umat Allah itu sendiri. Dalam konteks ini adalah Israel. Nah, dalam perjalanan hidup kita yang lemah, kita harus memiliki pandangan tentang gembala yang agung, yang selalu menuntun kita, selalu melindungi kita, dan bersedia berkorban untuk kita. Dia itu adalah Allah. Allah memenuhi perannya sebagai gembala. Dan ketika kita melihat ekspresi ini, maka kita dapati ini adalah seperti ekspresi seorang anak yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Di mana ini adalah manifestasi iman yang paling murni dan ketergantungan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang,
Kalau begitu, apakah ini adalah pilihan Allah untuk menjadi domba-dombanya atau kita yang memilih? Kita harus berpikir melalui kacamata Allah memberikan kebebasan untuk memilih kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yesus sendiri menyatakan bahwa akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kemudian dia katakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, kalau begitu kepada siapa kematian dari Yesus? Pengorbanannya ini bermakna keselamatan. Hanya kepada mereka yang menerima jasa pengorbanannya. Sebab orang-orang yang mau menerima dia dengan iman adalah orang-orang yang memaknai melihat dia sebagai gembala bagi mereka. Di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 12 dan 13, dia akan mengumpulkan domba-dombanya dari segala tempat dan dari segala bangsa. Artinya, dia tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar Israel menjadi dombanya, tetapi asalkan mereka punya iman, memandang dia sebagai Allah yang sanggup menggembalakan mereka. Ya baik, terima kasih pendeta. Dan sekarang kalau kita mau baca dari Yohanes pasal 10, apa sebenarnya personality atau kepribadian dari gembala yang baik? Nah, saya menemukan di sini minimal ada 8 pelajaran tentang tanda-tanda bagi seorang gembala yang baik. Mari kita mulai dengan yang pertama. Gembala yang baik itu dia menetapkan boundaries atau batasan. Kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 1-2 dikatakan bahwa domba itu dia harus melewati pintu dan bukan melewati tempat yang lain. Gembala yang baik menentukan batasan yang terbaik untuk domba-dombanya dan tidak hidup di dalam kebebasan. Gembala yang baik menentukan standar moral tertentu bagi domba-dombanya. Yang kedua, gembala yang baik itu set example atau dia memberikan teladan. Oleh karena dia berjalan di depan, lalu kemudian domba-dombanya mengikuti dia dari belakang. Itu di ayat 3 dan ayat 4. Lalu yang ketiga adalah trustworthy atau dapat dipercaya. Oleh karena domba akan mengikuti seorang gembala apabila mereka percaya bahwa gembala ini akan membawa mereka ke tempat yang memiliki makanan atau rumput yang tersedia. Yang keempat yaitu provision atau gembala yang baik ini menyediakan. Itu ada di ayat 9 dan kita hubungkan ini dengan Mazmur pasal 23, ada bagaimana gembala itu menyediakan peristirahatan, menyediakan rest, menyediakan rasa aman, menyegarkan jiwa, menyediakan makanan, menyediakan rasa aman. Gembala yang baik selalu menyediakan yang terbaik bagi domba-dombanya. Lalu yang berikut, yang kelima, sacrificial. Gembala yang baik itu adalah gembala yang berkorban, yang tidak segan-segan untuk mengorbankan nyawanya. Yaitu kita bisa baca di ayat 11, ayat 15, ayat 17 sampai ayat 18. Lalu yang keenam, gembala yang baik adalah gembala yang berani mengambil resiko demi domba-dombanya. Itu ada di ayat 12. Kalau gembala upahan, ketika datang ancaman, serigala atau singa, maka dia akan lari meninggalkan. Tetapi gembala yang baik rela bertarung dan menyelamatkan domba-dombanya. Yang ketujuh, gembala yang baik ini adalah faktor relational atau hubungan, ya. Dia tahu domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tanda seorang gembala yang baik adalah visionary, ya. Dia memiliki visi masa depan. Di ayat 16, sang gembala berkata bahwa Yesus berkata bahwa masih ada juga domba-domba yang lain yang masih ada di kandang yang lain dan mereka semua harus dijadikan satu kawanan. Domba yang baik, dia tahu apa yang akan dia buat di masa yang akan datang. Dia tahu rencananya yang terbaik bagi domba-dombanya. Dan inilah personality atau kepribadian dari gembala yang baik. Kalau kita bisa simpulkan dalam 3 hal, gembala yang baik mengetahui domba-dombanya, yang kedua dikenal oleh domba-dombanya, dan yang terakhir dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah pelajaran tentang gembala yang baik yang bisa kita ambil dari Yohanes pasal 10. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan melihat apa tugas dan tanggung jawab seorang gembala. Dari dalam bacaan kita di Mazmur pasal 23, kita akan melihat tanggung jawab dari seorang gembala itu begitu jelas di dalam pasal ini. Paling tidak kita dapat melihat ada 8 kata kerja yang menyatakan tugas dari seorang gembala ini. Yaitu yang pertama adalah membaringkan, yang kedua adalah membimbing,
yang ketiga adalah menyegarkan, yang keempat adalah menuntun, yang kelima adalah beserta, yang keenam adalah menghibur, yang ketujuh adalah menyediakan, dan yang kedelapan adalah mengurapi. Ya. Dan jikalau kita ringkaskan semuanya itu, kita akan mendapati tiga hal yang menjadi tugas utama seorang gembala. Yaitu yang pertama adalah memimpin, yang kedua menyediakan, dan yang ketiga melindungi. Nah, memimpin dan menyediakan ini menurut ensiklopedia Alkitab, itu adalah tugas dari seorang gembala. Sama seperti di Mazmur pasal 23 ayat 2, dia menuntun kawanan domba ini ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu adalah tugas dari seorang gembala. Dan yang ketiga adalah dia melindungi mereka. Ya, artinya melindungi mereka dari binatang buas, ya, seperti pada cerita Daud, kemudian melindungi mereka dari pencuri seperti cerita Yesus dalam Yohanes pasal 10, dan juga tugasnya adalah menghitung apakah ada yang hilang di antara mereka seperti cerita domba yang hilang. Dan dari sini kita bisa melihat tugas seorang gembala itu, yaitu dia adalah seorang yang memimpin, ya, dia adalah seorang pemimpin dalam kawanan domba. Dia adalah seorang yang menyediakan keperluan mereka, bukan saja keperluan rohani tetapi fisik juga. Kebutuhan jasmani juga dia sediakan, dan yang terakhir dia melindungi mereka, melindungi dari doktrin-doktrin dan ajaran yang sesat, dan memberi makan kawanan dombanya dengan makanan-makanan yang dapat memberikan pertumbuhan rohani. Baik, terima kasih pendeta. Nah, berbicara tentang gembala tadi sudah dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab gembala. Apa di dunia ini ada gembala, dan kepada siapa kita menyebutkan dia sebagai gembala? Pertama, kita harus akui bahwa Yesus adalah gembala atau satu-satunya gembala yang sejati, gembala yang agung. Itu boleh terlihat dalam Mazmur pasal 23, dan Yesus sendiri mengatakan dengan jelas di dalam Yohanes pasal 10 bahwa dia adalah gembala yang baik. Namun dalam praktek pelayanan atau praktek gerejani saat ini, para pendeta sering disebut juga gembala. Hal ini mungkin dikarenakan kata pendeta atau pastor itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya shepherd, artinya gembala. Dan ini juga bisa karena para pendeta ini melakukan memang tugas penggembalaan, menggembalakan umat. Namun demikian, sebutan gembala yang disematkan kepada para pendeta tidak secara otomatis menyamakan mereka dengan Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang sejati yang tanpa cacat dan tanpa celah. Testimonies for the Church, volume 4 halaman 377 mengatakan, semua gembala yang bekerja di bawah otoritas the chief shepherd, atau gembala utama, yaitu Yesus Kristus, akan memiliki karakter yang dimiliki Yesus, di mana mereka akan lemah lembut dan rendah hati. Jadi, ada gembala yang bekerja di bawah otoritas dari gembala yang agung itu. Jadi sebenarnya pengertian pendeta sebagai gembala adalah under shepherd atau pembantu gembala. Under shepherd ini adalah gembala atau seseorang yang bekerja di bawah otoritas dan di bawah arahan dari seorang gembala yang posisinya lebih tinggi. Tugas untuk menjadi under shepherd pertama kali diberikan Yesus kepada Petrus di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 17. Dan ini disebutkan di dalam buku The Acts of the Apostles, chapter 51 halaman 516. Itu memberi informasi bahwa Petrus diberikan Yesus tugas untuk menggembalakan domba. Dan penggembalaan ini harus didasarkan kepada prinsip kasih kepada Kristus, sebab kata Nyonya White, tanpa prinsip kasih kepada Kristus, seorang pelayan pasti akan gagal. Gospel Workers halaman 182 sampai 184, dia katakan bahwa gembala yang sejati, gembala yang agung itu has under shepherds. Ada pembantu-pembantu gembala, under shepherds. Kepada mereka dia mendelegasikan tugas untuk melakukan penggembalaan terhadap kumpulan domba-domba atau kumpulan umat-umatnya. Dan dikatakan, there is need of shepherds who under the direction of the chief shepherd will seek for the lost and straying. Jadi adalah sebuah kebutuhan tentang adanya gembala-gembala yang bekerja di bawah arahan dari gembala yang agung itu untuk pergi mencari yang hilang dan mereka yang sedang tersesat. Dan ini dituliskan di dalam kutipan Nyonya White. Jadi artinya
Gembala atau pendeta disebut gembala sebab tugas mereka menggembalakan. Tetapi mereka bukanlah gembala yang utama, sebab mereka bekerja di bawah otoritas dan di bawah arahan dari gembala yang agung. Mereka bisa dikatakan adalah under shepherd atau pembantu gembala. Baik, selanjutnya kita melihat tentang betapa baiknya penggambaran tentang gembala di Mazmur pasal 23, dan kita coba gabungkan juga dengan tadi yang sudah kita ungkapkan, karakter gembala yang baik di Yohanes pasal 10. Nah, kalau kita ingin melakukan sebuah perjalanan, tentu kita mau memiliki jaminan bahwa kita akan tiba dengan selamat. Pertanyaannya, apa jaminan saudara dan saya bahwa kita akan tiba dengan selamat? Jaminan kita adalah Sang Gembala. Karena Dia yang menggembalakan, maka kita percaya kita akan tiba dengan selamat. Raja Daud di dalam Mazmur 23 menggunakan gambaran seorang gembala untuk menjelaskan cara Allah memelihara umatnya. Mari kita lihat satu demi satu dan apa makna, dan bisa kita katakan ini adalah manfaat menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya melihat di sini ada 7. Yang pertama, membaringkan di padang hijau. Ini berarti rest atau istirahat. Ya. Di dunia yang dipenuhi dengan hiruk pikuk, keletihan baik mental maupun fisik, Sang Gembala Agung di Mazmur 23 menawarkan rest atau peristirahatan. Yang berikut, membimbing ke air yang tenang. Di sini mengandung makna refreshment, ya, atau memberikan penyegaran, pemulihan. Lalu yang berikut, menyegarkan jiwaku. Di sini mengandung makna healing atau penyembuhan. Gembala yang baik akan memberikan penyembuhan kepada dombanya. Dombanya yang terluka, dia akan coba untuk membalut lukanya dan menyembuhkan luka dari sang domba. Lalu yang berikut, menuntun di jalan yang benar. Di sini ada guidance, ya. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya menuju kepada jalan yang benar. Bukan berarti tidak akan melewati tempat-tempat yang sulit dan berbahaya. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Sang Gembala akan dengan berhati-hati menuntun kawanan dombanya untuk melewati tempat-tempat yang sukar dan sulit ini. Yang berikut, menyertai dan menghibur dengan gada dan tongkat. Di sini saya melihat ada kata disiplin, ya. Gembala yang baik kadang-kadang dia perlu mendisiplin dombanya, karena pada saat-saat kritis ketika domba itu akan dia lari dari kawanan, bisa saja dia menuju ke jurang. Dan itu sebabnya dengan tongkatnya, gembala ini akan memukul domba itu untuk mengembalikan dia kepada kawanannya agar dia tidak tersesat dan berjalan sendirian. Gembala yang baik juga akan mendisiplin dombanya. Lalu yang berikut, menyediakan hidangan dan mengurapi kepala dengan minyak. Dalam poin ini di sana ada pengharapan, ya, bahwa menjadikan Tuhan sebagai gembala agung kita, maka kita tidak perlu khawatir masalah dengan life necessities atau kebutuhan hidup. Semuanya akan disediakan. Mengurapi kepala dengan minyak ini adalah masalah konsekrasi. Bagaimana di zaman Perjanjian Lama, pengurapan dengan minyak itu artinya diasingkan untuk maksud yang kudus. Demikian juga gembala yang baik akan mengurapi dombanya dengan maksud untuk penyembuhan, tetapi aplikasinya adalah disendirikan, dikhususkan untuk maksud yang kudus, yang mulia. Dan yang terakhir, gembala yang baik mengizinkan dombanya untuk mengalami kebajikan dan kemurahan dan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sana ada blessings, ada berkat, dan juga ada security, ada rasa aman oleh karena dia diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah bisa kita katakan manfaat-manfaat dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan hanya bagi orang yang percaya dan menjadikan Tuhan sebagai gembala agung di dalam kehidupan mereka. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita akan melihat dalam konteks kita dewasa ini, bagaimana pengikut atau domba itu mengetahui mana gembala yang benar. Baik, sebelum kita lanjut, sebenarnya ada 3 jenis gembala. Yang pertama adalah pemilik dari kawanan domba itu atau the owner, ya, pemilik dari kawanan domba itu sendiri. Yang kedua, kadang-kadang pemilik ini akan menyuruh anaknya untuk mengembalakan kawanan domba. Jadi baik pemilik
dia adalah gembala, anaknya juga adalah gembala. Dan yang pada kondisi yang ketiga yaitu ketika mereka mempercayakan kawanan domba ini kepada hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba ini juga adalah kawanan domba. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hamba-hamba ini adalah gembala yang benar? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 14 jelas Yesus mengatakan, Yesus sementara memberikan peringatan tentang hamba-hamba ini. Yaitu kita baca dalam ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan, dia sementara berbicara mengenai hamba. Seorang upahan bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik dan kita tidak perlu menanyakan gembala yang benar pada saat kepada pemilik gembala-gembala ini. Tapi ada masalah di sini yaitu kepada hamba-hamba di mana domba-domba ini dipercayakan oleh pemilik untuk digembalakan. Nah, di sini dikatakan mereka itu adalah gembala yang diupah. Nah, bagaimana sekarang kita melihat, kita dapat membedakan mana gembala yang benar dan mana yang bukan. Di dalam Alkitab, Musa juga disebut hamba Tuhan. Dia mengembalai kawanan domba. Petrus juga demikian, dia adalah hamba dari Tuhan yang mengembalai. Paulus juga mengaku dia adalah hamba Tuhan. Ya. Nah, bagaimana cara kita melihat gembala yang benar? Rasul Paulus pernah menulis kepada Timotius untuk menjadi hamba Allah yang baik di dalam menuntun kawanan domba. Kalau kita bisa buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26, saudara-saudara dapat melihat kriteria hamba Allah yang benar di sana. Nah, kita tidak akan baca, tetapi paling kurang ada 8 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua ini. Bagaimana kita melihat hamba yang benar atau gembala yang benar dan yang bukan. Yang pertama, dia tidak boleh bersilat lidah. Ya, tidak boleh bersilat lidah atau suka untuk bertengkar dengan orang lain. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang berusaha layak untuk hidup di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Yang ketiga, dia selalu menghindari omongan yang kosong dan tidak suci. Kemudian yang keempat, dia menghindari pengajaran yang dapat merusak iman. Kemudian yang kelima, dia menjauhi nafsu orang muda, tetapi mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Yang keenam, dia menghindari soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak, yang menimbulkan pertengkaran. Ya. Dan yang ketujuh, dia tidak bertengkar, tetapi rahmah, cakap mengajar, dan sabar. Dan yang terakhir, dia adalah orang yang lemah lembut, menuntun orang kepada pertobatan. Jadi kira-kira inilah cara kita dapat membedakan mana hamba-hamba Allah yang adalah gembala yang baik dan bukan. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita datang kepada aplikasi. Apa yang harus dibuat domba atau para pengikut jika gembala sesat dan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Yang pertama yang harus dibuat adalah jangan pernah kita mengambil posisi Allah sebagai hakim atau jangan menghakimi. Dan itu jelas di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Dalam perjanjian lama, para raja juga sering dianggap sebagai gembala karena mereka memiliki kemampuan, otoritas untuk melindungi dan memberi arahan kepada masyarakat atau rakyat. Ketika Saul diurapi Allah sebagai raja, dia gagal menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Dan kemudian Tuhan mengurapi penggantinya yaitu Daud. Tetapi ketika Saul berselisih dengan Daud, maka Daud sekalipun dia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang jahat, bertindak, maka dia tidak bertindak untuk menjadi hakim atas Saul. Sebaliknya dia tetap menunjukkan rasa hormat dan membiarkan penghakiman itu menjadi tanggung jawab Allah sendiri yang kemudian hari pada akhirnya mengatasi apa yang dilakukan oleh Saul dengan pembalasan yang tidak boleh diambil oleh manusia. Yang kedua, mendoakan. Kita harus mendoakan para gembala yang tidak
menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Dikatakan di dalam Testimonies for the Church, volume 5 halaman 162. Marilah kita bergumul dengan Allah untuk para pelayan-pelayannya. Sama seperti dengan katanya Harun dan Hur ketika Musa memegang tongkat, maka mereka membantu. Demikian pula kita harus mendoakan, bergumul, mensupport para gembala kita, sekalipun ketika itu mereka tidak melakukan tanggung jawab pelayanan mereka sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga adalah terbuka jujur akan keadaan mereka. Dikatakan di dalam Review General Juli 25 tahun 1893, jika seorang pelayan engkau lihat melakukan kesalahan, maka adalah tanggung jawabmu untuk pergi kepada dia dengan terbuka dalam cinta dan kelemah lembutan untuk mengatakan secara langsung sendiri, seorang diri dengan dia, empat mata dengan dia, mengatakan tentang kesalahannya, supaya dia boleh berbalik, bertobat, dan dimenangkan. Jadi yang pertama adalah jangan menghakimi, mendoakan. Yang kemudian adalah terbuka, mengatakan secara langsung dengan cinta dan kelemah lembutan untuk memenangkan gembala itu kembali. Nah, kalau begitu apa yang harus pengikut lakukan jika sudah hilang dari gembala dan merasa gembala tidak mencarinya? Yang pertama adalah satu kesalahan dan bahaya besar jika para pengikut atau umat menaruh ketergantungan kepada para gembala yang adalah manusia. Dan Nyonya White mengatakan di dalam Signs of the Times Januari tanggal 27 tahun 1893 bahwa tidak boleh kita menaruh iman kita satu-satunya kepada gembala atau pendeta itu. Yang kedua, kita harus mencari gembala yang agung, sebab gembala di dunia ini, under shepherd itu bisa melakukan pelanggaran, kesalahan, bisa jatuh, tetapi gembala yang agung tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kita harus mencari dia dalam doa, kita harus membaca firman Tuhan supaya kita dikuatkan, dan pada akhirnya kita dapat teguh iman kita di dalam dia yang adalah gembala yang agung. Jadi pelajarannya adalah mari kita menaruh iman kita kepada gembala yang agung itu, yang pasti akan selalu menuntun, memelihara kita, dan selalu melindungi kita dari segala macam bahaya, walaupun kita berjalan dalam bayang-bayang maut. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, Engkau telah menjadi juru selamat kami, dan Engkau adalah gembala kami yang agung, gembala yang telah menyerahkan nyawamu sendiri untuk keselamatan kami. Tolong kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan, dan tolong kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan rohani kami. Sebab kami mau meletakkan kepercayaan kami kepadamu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan, Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Dalam segala hal, Engkau adalah Allah dan gembala kami yang baik. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.